Terus Cuman, kritikna ka Pak Dede naon? kritik ke Pak Dede teh karena mungkin dia kan punya aktivitas. Kadang-kadang terbentuknya seperti ini nih. Kadang-kadang mah jujur nya. Kita dah naon Ulah jujur. tadi cerita ieu mah fakta ya, real. Karena mungkin dia punya aktivitas, kadang-kadang pas suatu saat erek aya kerja bakti ya. Saeutik we, nu saeutik. Memang dia selalu hadir menyempatkan, cuman kan setengah hari lah. Aduh. Setengah hari. Heeh. Kadang-kadang full sampaikeun ka Amarita pas bulan puasa saya mah salut pisan. Ai saya cicing di kantor. Naon ngajaga bisi parabot eueuh kan sarua gawe eta oge lamun eueuh. Nah mana lah cicing di ditu atuh saya kerja bae kan sarua gawe. Tugasna oge kan ditugaskeun bari ninggalin CCTV. Ningali bisi aya nanaon gitu kan bae da aya perwakilanna atuh sok lamun hayang kitu mah barudak kabeh di dinya pengurus kabeh jeung erona cicing di kantor saya anu kerja bakti sorangan. Nah, ibaratna ya makan kabeh dibagi-bagi tuh jadi kabeh tinu cek saya ge 10 hiji dibeungkeut mah jadi kabeh babarengan kabeh aya hasilna. Jadi kieu balik deui ka Pak Dede Sasmita nya eta seksi peralatan alhamdulillah cara kerjana alus manehna daek turun nya prasaranana geus komplit kabeh tinu sekop pacul kabeh araraya eta malahan mati pentaris kelurahan ge aya bari jeung kamari teh rada coplok Naon? pacul pacul teh rada coplok teh rada angko ieu teh pentaris tapi ieu sigan urut gitu kan ditingali geus karaan meureun tara jang dipake tapi aya nama nu karaan pacul teh dipake apa ge ya itu dek cicing we anu mah lain overacting da eta mah jang kawajiban masyarakat supaya rata kabeh lapang rata kabeh di wargana pake jadi si alat eta teh dek cicing siga abi eta dek cicing cicing di lapang eta pacul datang ke sampah dipake multiguna eta aslina mata atuh mun kitu mah Pak Deni sebagai perwakilan masyarakat tokoh masyarakat aya pesan atau ucapan terima kasih ke Pak Dede kudu nama. Apaan dari tadi oke Pak, saya mah ngangkat jempol lagi cek saya ge lain tina luhureun panonong saluhureun sirah. Makana nya keun da manusiawi nya pahosnya aya kekurangan kelebihan seperti ayeuna kepengurusan urang dek diomongkeun nu alus nu gorengnakeun bae wajar. Eta manusiawi. Itu lumrah dalam kepengurusan anu saeutik di luhur oge misalkan di pangkat gubernur aya pro dan kontrana aya ayeuna mah manusiawi ayeuna balik deui alus diomongkeun goreng diomongkeun jelema mah mending urang geus puguh bener jalanna bae diomongkeun ge diomongkeun ka geus kayak geus nyaho bener diomongkeun manusia aya hasilna buktina aya sok ngomongna deui nya sok ayeuna wajar Pak Deni ngahos deui ka Pak Dede Sasmita naon anu bade ditaroskeun mungkin Pak Dede untuk selanjutnya nya program Pak Dede sudah mungkin udah dijalankan seperti ayeuna kamari tim mimiti kerja bakti ayeuna lapang geus bareres kantor geus bareres pengecetan taman perbatasan RW 1 RW 2 lampu semua sudah beres alhamdulillah. Saya bersyukur kepemimpinan Pak Dede mungkin dari seksi peralatan sudah saya menilai positif lah. Dan untuk tolong tingkatkan lagi lah kekurangannya seperti tingkatkan lagi mungkin itu kan lebih baik itu juga kemarin sudah baik bukan jelek itu baik tolong ditingkatkan lagi kayak nilai 9 harus naik ke 10 gitu. Nah mungkin Pak Dede ada akan yang mau disampaikan kepada host dan para penonton di sini mungkin silakan Pak Dede atas kerjanya yang maksimal lah cek saya mah gitu. Mangga Pak Dede waktu dan tempat kami persilakan. Siap Pak Deni. Sebetulnya gini Pak Deni, kalau buat saya ya pribadi satu punya tanggung jawab
Jadi Pak Dede Punya iya tanggung jawab lah dari mana istilahnya. tanggung jawab? Tanggung jawab. Soalnya gini, kalau nggak ada punya rasa tanggung jawab ya Pak Adi, Heeh. kasihan sama anak-anaknya juga kasihan. Soalnya gini, kalau misalnya nggak ada, misal kayak kemarin pertama Pak RW tuh, sebetulnya belum ada acara rencana buat kerja bakti nggak? Belum. Iya. Cuman Pak RW tuh bilang, gimana ya kalau ngebetulin selokan yang di depan. Anak-anaknya juga nggak ada kata saya. Terus gimana? Wah, udah aja langsung kita aja yang ngerjain. Pas saya di-sharein lah ke HP itu ya. Pas ngerespon banyak yang ya lumayan lah. Hasilnya anak-anak pada datang terus langsung dikerjain. Ya alhamdulillah hasilnya beres ya. Selama bulan puasa itu dua tempat udah beres. Nah, selama bulan puasa. Terus 3 sama ini, selokan ini nih. Belakang ini. Iya. Anak Cilimus ya? Anak Cilimus. Nah, selama bulan puasa. Nah, kemarin habis hari raya sebetulnya emang dari dulu tuh sebetulnya yang depan dulu. Cuman kan ya kendala kesibukan di masjid lah ya istilahnya. Nah, beres di masjid baru ke Pomas. Ya alhamdulillah itu juga sama. Itu juga jadi gimana ya? Kadang-kadang PRW tuh kalau bagi saya sih capek sebetulnya. Capeknya kan saya orang kerja ya. Tapi ya saya nyempatin waktu buat kerja. Ya misalnya kadang-kadang lihat saya kerja misalnya. PRW saya pasti bisa kerja cuma setengah hari. Padahal mah pas udah kerja juga lihat di HP tuh sebetulnya aduh udah ngerasa kasihan gitu ya. Lisa, soalnya kalau saya nggak ada gimana, takut nggak ada orang-orang gitu kan. Tapi ya alhamdulillah ya. Tapi buat diri saya, biar ketahuan ya, tetap aja ya setengah hari kerja, ya datanglah semampunya lah itu istilahnya gitu. Tapi Pak Dede melakukan ini memang dengan senang hati tentunya. Senang hati, alhamdulillah senang hati, ridho, ikhlas saya mah bener. Demi Pak RW sekarang lah istilahnya. Dan Pak Dede tadi diamati dan dinilai oleh Pak Deni sendiri sebagai wakil masyarakat ternyata memang nilainya positif ya. Alhamdulillah, amin. Mudah-mudahan istiqomah nih Pak Dede. Amin. Kira-kira nih yang terdekat nih Pak Dede, apalagi yang mau direncanakan? Pokoknya banyak ya. Banyak soalnya kan selama di kedaerahan, pengurus kedaerahan, apalagi saya sebagai istilahnya kalau dibilang seksi malah terlalu elit lah bagi saya malah. Banyak kan di daerah kita tuh kayak sampah lah misalnya. Tiap hari ada kan sampah. Ya kayak kita pembenahan juga misalnya dari lingkungan, solokan atau yang pembangunan yang lainnya banyak ke depannya. Tapi insya Allah lah mungkin karena kerjasama ya pengurus sama rekan-rekan ya alhamdulillah udah kelihatan lah hasil kerjanya gitu. Itu tepuk tangan deh jangan Pak Dede Pak Dede tidak naon ya saya tepuk tangan Pak Dede. Nah, naon emang halus ya halus kudu tepuk tangan atuh tah ieu percontohan sebagai seksi-seksi teh aya cara kerja niatna ikhlas ridho jadi rasa lelah teh hilang gitu kebersamaan eta meureun gitu ya, tapi bahalo jadi leungit ya Den katutupan ka ente nyatana naon kan disilap boga ilmu halimunan nyaeta ngaleungitkeun diri sorangan tah sok ayeuna hadir deui nya padahal kamera mah di ditu saya makan jeung kamera mana kan pasti beunang ya bener nah gitu oke ayeuna anu penting deui Den kan ieu kabeh ternyata ditinggali masih swadaya Den ya masalah duit kumaha Den apa yang Deni amati? Sementara keuangan kita kan sebetulnya masih swadaya sifatnya. Ya mungkin itu kepada Bapak Bendahara. Oh, Bapak Bendahara. Silakan di host. Pak Wagiman yang telah tenar mungkin di warga masa Pak Wagi ya. Kebetulan beliau hadir di sini. Gitu. Ini Bapak Wagi kita. Pak Wagi ada? Ya, hatur nuhun Pak Deni.
Gimana Pak Denny melihat profil Pak Wagi sebagai ketua keuangan? Sebelumnya ya, Heeh. alhamdulillah saya melihat sosok beliau ditunjuk sama Pak RW sebagai Bendahara. bendahara di ke-RW-an pengurus yang sekarang. Beliau sosok yang mungkin telah memahami, karena sebelumnya mungkin beliau menjadi bendahara di DKM. Oh. Berarti kan merangkap. Seperti itu, merangkap. Di bendahara DKM ada, di kepengurusan ada. Malahan dia merangkap sebagai sekretaris RT 01. Waduh, Bapak double cover deh wae tuh. lain double cover deui, kabeh borongan lamun sakieu mah. Tah itu. Kabeh. Jadi saya mah salut. Lamun ku saya mah ka otak kan. Pak Wagi, eta teu capek Pak Wagi sampai Pak Denny sendiri lihatnya sampah, urusan uang, urusan kesekretariatan RT segala macam. Eta betul Pak Wagi lakonan semua. Alhamdulillah saya lakonkan dengan niat ikhlas demi kemajuan warga RW 02 saya jalanin dengan asik. Gila. Cermat. Nah, ini Pak Wagi saya anu rada kritis ya pertanyaan. Pak Wagi ngurus uang kan kalau buat kita mau berat Pak Wagi. Gimana akhirnya Pak Wagi bisa menghidupi segala macam operasional keuangan di RW 02 Pak Wagi? kalau dihitung-hitung dengan pikiran ngurus uang pasti berat. Ya. Tapi kita jalanin dengan keikhlasan kita dengan ngatur yang sedemikian mungkin pasti ada jalannya. Nggak ada kendala ya? Nggak ada kendala. Wow, Pak Den. Eta. Alhamdulillah, memang benar apa yang diutarakan sama Pak Wagi seksi bendahara gitu kan. Eta mode pada ngaliwat segala macam tadi Pak Bendahara. Lain. Lain duit mah RW lain. Itu benar. Uang pribadi. Saya mah nyawa serangan. Dari hamba Allah teh hamba Allah uang pribadi eta mah. Ada ya tong salah bisa aya penilaian anu lepatnya. Eta kepengurusan aya rek diaudit mangga sabulan sakali mangga. Rek 3 bulan sakali mangga sok siap. Laras eta Pak Wagi. Jadi gimana Pak Wagi mengatur keuangan? Karena kita bisa lihat ya kantor RW aja lengkap banget nih. Ada fasilitas sound system segala macam. Itu Pak Wagi bisa bedakan antara anggaran yang kalau fasilitas deketin dari kantor RW itu dari donatur. Oh, jadi ada pemilahan sumber keuangan, ya, ada dari yang donatur, ada dari yang kas RW. Oh. Kas RW positif sekarang. Sekarang kas RW minusnya 12 juta. Minus ya. Saeutik gue ngadongeng. Minus 12 juta. Eta kanggo naon minus 12 juta? Minus 12 juta teh dianggo kangge anggaran sampah sareng pembangunan. Oh. Anggaran sampah kangge ngagaji tukang sampah teh tiap sasi nombokna 1.600.000. Setiap sasi. Tiap sasi pendapatan dinas sampah iuran warga 4.500.000. Aya genep urang. Jadi saya genep urang. Belum pengangkutan residu. Tapi optimis Pak Wagi untuk masalah keuangan ke depan kita memang solusinya ada. Optimis dalam jangka setahun ke depan, insya Allah keuangan udah ketutup. Pak Denny gimana? Ada tanggapan? Alhamdulillah. Jeung aya wae. Ada tanggapan buat Pak Wagi karena kan saya selalu mendampingi beliau. Jadi untuk cara penagihan seperti di wilayah perbatasan RW 1 RW 2 seperti ruko-ruko. Mangga anu bilih bade hoyong terang mah tiasa naroskeun ka bendahara. Ieu cenah mureunnan duit teh dikamanakeun ieu.
kamanakeun kan sok aya wae meureunnya Leres. anu prasangka negatif mah. Hmm. Mangga tiasa dijelaskeun, mangga dongkap bade sasa-sisa kali bade tiap dinten mangga ieu penghasilannya di Rukoro. Tapi alhamdulillah ayeuna mah da geus puguh jelas. Jelasna naon? Penerangan aya tos asal mah pararoek kamari teh Pak Hos. Ayeuna mah tos diterangkeun, sagala terang. Tembokna terang tos dicet. Penerangan lampuna tos diterangkeun. Ayeuna kembang-kembangna tos dipelakan. Dicebarna ke kusim kuring. Tak gitu. Anu melakna siapa RW? Anger. Keluar deh uang pribadi Pak Bendahara naon eta punten nya teu ngalibatkeun ayeuna istilah nama nyungkeunan ka warga-warga henteu malahan mah eta nu sedikitna lah hiji dua aya ti kota ieu nyumbang jang kangge caina. Malahan Pak Bendahara oge ngaluarkeun artos kangge mese rokok jeung kopi anu ku abi kaparatoskeun kitu. Tah ieu jang kopi ieu mah duit uing sorangan tah pek teu ngaganggu gugat kitu kieu. Bisa yang naruhkeun tah ieu penghasilan saya sakieu setiap penagihan ruko-ruko aya misalkan contohna 10 juta aya gamblang 10 juta teu ka mana bisa rek ditamut mah tapi mau ditamutkeun ieu mah khusus moal ieu mah kade ieu mah sanes kepengurusan mah nu kapungur ieu pengurusan baru mah teu namutkeun kangge ka misalkan masyarakat nu pariogi aya sanes darurat seperti ada kematian udah ada anggaran buat kematian karena kan buat uang kematian ada anggaran buat yang mengikuti DKK nyata dana kematian teh anu 10.000 sabulan bila mana ya wargana meninggal eta akan dikasihkan ku kepengurusan misalkan dari ambulan dari tetepna terusan perangkatan buat kematian naon wae nya meureun geus ararapa siga boehna nya sabuna naonna eta geus lengkap anu mengikuti eta alhamdulillah euna program eta geus dijalankeun malahan kemarin ada yang meninggal dari warga kita seperti Pak Haji Pak Haji Sobani almarhum terusan bukan warga kita tapi RW kita peduli karena dia domisili udah lama di sini tetangga kita ada yang meninggal alhamdulillah sampai anak-anak sini juga ke daerah Majalaya Kang Adi nyewa ambulan Pak RW sigap langsung sewa ambulan langsung Kang Adi nyalir aman nu ngayakeun ambulan langsung nyana jempol langsung sigap gitu aya pas aya meninggal langsung tah ambulan langsung hadir tah di depan alhamdulillah sampaikan dugi sampai penguburan eta si mayit alhamdulillah jadi tong hariwang lah ke kepengurusan ayeuna mah hayang naon oke siap gitu. Oke tapi aya hariwang mah urang anu jadi hariwang urang ayeuna baru daftar Kak apa baru daftar Kak alhamdulillah aya Pak Wahyu ya sekarang telah hadir Ketua Karang Taruna RW 2 yang kemarin telah dibentuk. Ini mungkin telah hadir Pak Ketuanya, Sekretaris Bendahara mungkin ada aktivitas ya. Asik. Kebetulan ketuanya udah bisa menyempatkan hadir di sini. Coba dong kenalin dong. Malahan beliau itu baru pulang kerja, tapi ada acara podcast seperti ini mungkin beliau bisa menyempatkan hadir. Nah mungkin saya ada pertanyaan sepatah dua patah. Boleh silakan. Adik kita ya kan Ketua Karang Taruna 2025-2029. Selamat malam Pak. Terima kasih telah sempat hadir di sini. Ya, sama-sama. Salam sayang selalu, sehat selalu ya Pak, banyak rezekinya. Mungkin di Karang Taruna sekarang banyak peluang Pak ya. Karena di warga RW 02 terutama di daerah RT 01 Pak ya, Pak Wahyu. Mungkin di situ banyak ruko-ruko ya, lahan bisnis gitu. Nah, mungkin untuk kedepannya cara kerjanya Bapak Ketua Karang Taruna, mungkin program apa yang akan dialokasikan dan dijalankan untuk
anggota Karang Taruna yang sekarang gitu Pak? Baik, Pak Denny saya jawab ya. Besar harapan saya ya di Karang Taruna ini agar bisa menyatukan semua elemen-elemen dari anak kecil usia sampai ke dewasa, agar apa, kalau misalkan kita bersatu sama inisiatif kita kuat untuk membangun apa ya daerah untuk maju gitu kan, apalagi di perekonomian gitu kan, gitu kan. Nah, besar harapan saya kalau misalkan Karang Taruna ini kuat, contohlah kan banyak ruko-ruko, kan pemuda di sini juga kan mungkin banyak juga ada yang nggak bekerja gitu kan. Semoga harapan saya gitu kan, adanya Karang Taruna ini bisa menyampaikan atau menyalurkan gitu pemuda-pemuda di sini bisa ada penghasilan lah gitu, atau apa dari segi ekonominya membaik gitu kan. Kalau misalkan kita ya kuat gitu kan, bersatu dari elemen paling kecil sampai ke yang semualah masyarakat gitu kan. Mungkin kita kalau misalkan ada info apa channel gitu untuk loker atau apa kan nanti kan gampang untuk Karang Taruna gitu kan gitu. Ya itu sih harapan saya mah, semoga adanya Karang Taruna ini kita bisa eh jadi lebih kuat gitu kan dalam merangkul lah gitu dari segi masyarakat gitu kan gitu. Gitu Pak Denny. Ya mungkin dari saya sekian lah. Ya, terima kasih Bapak Ketua Karang Taruna. Mungkin ya seperti itu. Ini mah sekedar masukan ya, sekedar masukan buat Bapak Ketua. Mungkin kan sekarang bulan Januari, Februari, Maret, April ya, bulan 4. Saya hitung dulu bisa salah kan, berapa bulan kemudian. Mungkin Bapak bisa mengarahkan ke seksi-seksi dari misalkan sekretaris, bendahara, dan anggota-anggota Karang Taruna yang lain dari putra-putrinya mungkin ada waktu jeda 4 bulan atau 3 bulan ke bulan Agustus ya. Mungkin itu bagaimana sih untuk mencari dana buat mungkin ntar pas di hari H Agustus itu ada mencari dana buat anak-anak dan memperlihatkan kepada warga masyarakat kita RW 02 untuk ada acara misalkan ada jampana, ada tarian, ada di misalkan di masjid lomba adan, lomba menggambar, lomba kaligrafi, itu gimana lah kegiatan untuk Agustusan. Mungkin ada jeda. Sekarang masukannya kita kolaborasi, coba Pak Ketua tanya kepada yang sudah yang senior lah katakan ya. Coba tanya seperti apa tuh mencari dana buat, mungkin itu waktu yang luas ya, 3 bulan lah, anggap 3 bulan. Mungkin kalau dimulai dari hari ini dan besok bisa lah terwujud. Ada malahan bisa menyisikan buat ke masjid gitu kan. Insya Allah bisa. Kalau kita bersatu kayak seperti sekarang yang dijalankan, insya Allah bisa. Kan misalkan di sini banyak perusahaan-perusahaan kayak gitulah. Nggak usah kayak kita ngejual misalkan aqua gelas itu kan minim lah, Bahaya lagi. beak kurokok ke kasar nama jengku ngopi ke beaknya. Nah minimal lah saya kasih masukan kan di situ banyak limbahnya, kita kolaborasi kerjasama dengan Bapak Alo dengan sampah, misalkan di situ sampahnya di ruko A berapa sih penghasilannya itu sampah, sok cek kasar nama dibeli we ku kita, beli ku kita sabaraha sok. Jogja seperti ruko-ruko yang lain mangga sok dari mulai sekarang nggak apa-apa, itu lebih bagus. Jadi misalkan pas hari hanya misalkan nggak usah malahan tong daek dibere lah misalkan ku PRW lain cingol-olo Karang Taruna tong dibere modal awal urang nomere ke PRW jeung ka DKM gitu nyisikan sabaraha persena di hasil Karang Taruna ayeuna gitu minimal nya lebih bagus. Emang untuk ATK biasanya
dari Pak RW suka turun misalkan 500.000 atau 1 juta. Nah ini untuk ATK dana awal buat Karang Taruna. Seperti itu Pak Wahyu. Nah, untuk langkah selanjutnya buat Bapak Ketua, arahan buat anggotanya mungkin bisa bergerak dari mulai sekarang, dan saya main di belakang layar lah, bisa membantu gitu kan Ya, ya. baik. Terima kasih, mangga silakan. Baik Pak Denny, terima kasih atas masukannya ya. Kalau misalkan dana itu kan kita harus koordinasi ke semua elemen ya. Nah itu gitu kan. Kalau misalkan sudah koordinasi kuat, nanti saya insya Allah ya gerakin lah gitu, baru dakna gitu. Gitu dah, ya mah demi kemajuan bersama gitu kan, bukan perorangan gitu kan. Mau daerah majunya sadai gitu no bangga gitu kan, selain sadaya nama gitu kan, semua elemen gitu. Segitu. Oke, cukup ya Pak Deddy ya, dari Ketua Pemuda. Pak Deddy merasa optimis sebagai perwakilan masyarakat ya, bahwa sana kita punya tokoh pemuda yang siap untuk bergerak. Betul. Betul Kang Adi, betul sekali. Beliau mungkin sosok yang bisa merangkul pemuda-pemudi di RW 02. Makanya dia langsung ditunjuk gitu. Mungkin dia cara kerjanya sudah mungkin maksimal lah, kelihatan sama saya. Bisa merangkul anak-anaknya. Maksudnya ada keanggotaannya, dari seksi bendaharanya, dari sekretarisnya, dari anggota-anggota Karang Tarunanya. Dia mungkin bisa merangkul, meskipun dia kerja pulang malam terus, mungkin dia bisa menyempatin sewaktu-waktu, dia bisa hadir untuk. Oke, Pak Denny, sekarang kita udah kehadiran juga ada Kang Donden nih, yang pernah dulu saya ngobrol-ngobrol di episode yang pertama dengan Kang Donden ya. Dan Kang Donden juga bisa dianggap sebagai perwakilan daripada masyarakat dan tokoh. Kang Donden bisa di depan tuh sama Kang Denny di sofa. Ini kebetulan di sini Kang Donden udah hadir. Ada Pak RW yang ngariung mumpulung di sini dalam rangka ngobrol, dan kita kebetulan sudah banyak pergerakan. Kang Donden dulu pas ngobrol masih awal-awal ya. Nah sekarang saya minta kesempatan Pak Donden. Tadi sudah panjang lebar dengan pengamat dan tokoh masyarakat kita Denny ya, Denny Gerung, dan sekarang Kang Donden juga hadir di sini ngumpul-ngumpul. Apa resume kira-kira Pak Donden yang bisa diambil? Terima kasih Kang Adi. Terakhir mungkin saya ngobrol di podcast ini, podcast pertama ya. Episode pertama gitu. Mungkin waktu itu saya masih ingat kita hanya berteori, berretorika atau menilai secara seharusnya seperti ini, seharusnya seperti itu gitu ya. Tapi alhamdulillah saya terus mengikuti perjalanan pengurusan ini 4 bulan ya. Kalau kata Pak Denny, 4 bulan ini perubahan demi perubahan semakin kita terlihat di lingkungan kita di RW 02. Perubahan yang berarah ke perubahan yang positif. Dalam artian tidak hanya ke tingkat kepengurusannya saja, positifnya ke kegiatan, positifnya ke pembangunan tadi, positifnya ke lingkungan. Ya, waktu itu saya pernah prioritas yang harus kita prioritaskan di RW 02 ini ya ini. Iya, wilayah orang sampah. Sampah nih, sampah karena apa? Kalau kita berbicara lingkungan ya berbicaranya ya sampah. Berbicaranya ya penanganan sampah. Di samping saya ada ahlinya, kita udah kenal lama. Jadi ya mungkin kalau bukan meresume Pak dia, saya sedikit review. Alhamdulillah kalau dari segi sampah, pertama saya akan ke persampahan dulu. Periode mungkin sebelum RW kita terbentuk, di lingkungan kita belum ada hal seperti ini. Mungkin tidak ada ya, karena yang saya lihat kemarin sebelum RW kita ini, sampah diangkut dari masyarakat dipindahkan langsung ke TPST, ke pengepul langsung di
mana ling-ling di bak sampah yang itu disediakan oleh kelurahan, langsung dipindahkan. Ya, jadi diangkut dari masyarakat, diangkut pakai roda, sehari bisa beberapa roda, diangkut langsung dipindahkan ke bak. Ya, jadi tanpa dipilah. Kalau itu yang saya lihat, kalau hal seperti itu dilakukan, mungkin kita akan melihat nanti di televisi ada longsor gunung sampah. Ya, beberapa kali pasti itu longsor gunung sampah di Leuwi Gajah. Longsor gunung sampah di Sukamukti, di Sarimukti, di Patat, ya. Karena saya pernah ke Sarimukti ke sana. Ini gedung yang di pinggir kita mas segini masih pendek. Ini udah jadi gunung. Kali sampah udah jadi gunung. Ya, udah jadi gunung. Jadi alhamdulillah RW kita RW 02 nih. Ini di podcast kan bisa kelihatan RW 02 Kelurahan Margasuka, Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung. Nih kalau bisa dilihat, kalau dilihat ada Kang Farhan wali kota kita sama Kang Deddy Mulyadi. Ini di RW kita nih, di RW di lingkungan Kampung Melati, RW 02, Kelurahan Margasuka, Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung. Kita sudah memulai 4 bulan kemarin kita sudah memulai dari kepengurusan yang baru, dibantu oleh pengurus-pengurus sampah, oleh masyarakat semua. Alhamdulillah kalau kemarin saya ngobrol-ngobrol sama Pak Alo, sama Pak Wagi juga, sampah kita udah sampai mana? Kita semua sudah terpilah. Paling tinggal residu gitu. Residu paling juga dari sampah sehari berapa kintal Pak Alo? 2 ton, residunya berapa? 1 bulan ya. Kalau sehari berarti 4 kilo, 5 kilo tuh. Ya. Alhamdulillah sekali Kang Adi. Itu yang dibuang kan residu itu ya? Iya. Bahasanya residu itu yang dibuang. Jadi sehari dari 1 ton, 1 sampai 2 ton sampah di lingkungan RW 02, yang kita buang hanya kurang lebih 10 kiloan. Ya. Itu prestasi bagi kita semua, tepuk tangan untuk kita semua. Prestasi sekali Ngadi. Ya. Mungkin ya kalau saya upload sekarang yang paling bagus kinerja pengurusan RW 02 sekarang ya itu. Perihal sampah nih, sampah. Jadi selain nanti saya juga akan review-review lagi yang program-program lain sampai ke kepemudaan dari Karang Taruna. Jadi ya itu tadi sampah. Ya. Nah, RW 02 kita kepengurusan ini berbanding lurus sama pelantikan yang di atas kita Kang Andi. Iya. Ya, tapi nih ada pelantikan wali kota, ada pelantikan bupati wali kota, ada pelantikan gubernur. Atasnya teh sama mungkin. Sama persis programnya kayak kita. Padahal kita tidak menunggu arahan dari mereka. Terus Peronya kita tidak menunggu arahan dari wali kota, kita tidak menunggu arahan dari gubernur. Kita sudah melakukan ini dengan swadaya masyarakat, tenaga seadana, fasilitas seadanya seperti ini. Duit sayana. Duit seadanya, ya tenaga seadanya, sumber daya seadanya. Ya, cuman hasilnya mangga silahkan. Kalau misalkan ada yang melihat podcast ini, saya juga kemarin sedikit nyenggol-nyenggol Kang Farhan, sedikit nyenggol-nyenggol Pak KDM. Silahkan kontrol ke sini dengan fasilitas seadanya, sumber daya seadanya, kita bisa menghilangkan sampah, memilih sampah di masyarakat kurang lebih 1 hari 1 ton 2 ton, kita bisa menghilangkan sampai kurang lebih 10 kilo 1 hari, ya. Enggak, silakan kumacarana. Jadi kalau misalkan masyarakat sudah bilang begini, swadaya seadanya, ya kiranya mungkin kalau sudah terlihat, ya ini bisa jadi atensi untuk ke atas. Ya kita minta istilahnya kalau ini kan seadanya teh. Kalau misalkan saya nanya ini tanah siapa, berarti tanah seadanya. Kita belum istilahnya belum melegalkan ini bahwa kita tanah
tanah ini tempat ini teh dihibahkan ke pengurus sampah belum. Mungkin misalkan kalau ini rapi atau dan sebagainya sama orangnya mau dipakai bisa juga ini. Kita tidak bisa apa-apa kalau misalkan tanah ini atau lingkungan ini mau pemiliknya mau dipakai atau digunakan sebenarnya kita tidak bisa apa-apa karena ini kita belum melegalkan ini sebagai tanah kita. Ya, jadi ya mungkin kiranya kalau misalkan ini di podcast ini ya ini pun Pak RW. Jadi mungkin kita juga untuk ke atasnya kelurahan, kecamatan, wali kota, bupati atau sampai gubernur ya mungkin supportnya ya RW-nya bukan saya mendahului, mungkin kita butuh support dari pemerintahan yang paling atas supaya program ini bisa berkesinambungan terus berlanjut dan tidak berhenti nanti di tengah jalan gitu. Kita memilih tapi tempatnya digusur pada saat terlalu lucu gitu. Kurang kerja tempat digusur gitu ya. Nah, kita minta supportnya dari pemerintahan yang paling atas. Mudah-mudahan program yang kita yang di lingkungan ini kita galakkan untuk tentang perihal memilah sampah bisa disupport sama pimpinan-pimpinan kita yang di atas. Amin. Ya, ya mungkin seperti itu. Nah, jadi Malati Bangkit seperti ini dimulai dari pemilihan sampah Malati Bangkit. Ya, nah terus ya ada tugasnya mereview tadi. Jadi saya mendengarkan tadi dari Kang Denny Gerung. Nah, misalkan tadi Denny sempat ngomong 2003 saya jadi panitiaan ke Karang Taruna. Wah, resep pisan bener Kang Denny. Ini bisa terulang Kang Denny. Dan waktu itu ketuanya saya Kang Denny. Bapak sendiri ya. Ya. Ya, jadi mana si Kang Kang Wahyu. Jadi mungkin yuk Kade yuk. Jadi ini sebagai support aja. Motivasi Kang Wahyu di sini. Jadi Karang Taruna tuh dibentuk ya ini kalau RW kalau misalkan Karang Taruna itu disebutnya RW muda Kang Wahyu. Ya, RW muda. Jadi pemberdayaan kepemudaan itu tanggung jawabnya ada di Karang Taruna. Mungkin ada seksi kepemudaan, betul. Ada seksi kepemudaan, tapi kalau Karang Taruna itu pemberdayaan pemuda. Pemberdayaan pemuda. Nah, tadi Kang Wahyu sudah memilah ya. Jadi pemuda itu mimiti anak-anak mah mungkin sampai umur 12 13 anak-anaknya kesananya mah udah remaja dan pemuda. Kalau saya juga bisa disebut masih sepemuda Kang Deninya. Ya ada can kolot-kolotnya gitu. Kita kaos. Aing atuh. Ya, jadi gini Kang Wahyu. Jadi Karang Taruna tuh pertama tugasnya yaitu pemberdayaan pemuda. Kang ya. Jadi nanti bisa kita pemuda tuh bisa kolaborasinya sama kalau udah pemberdayaan luas artinya. Jadi luas artinya bisa pemberdayaan ke tadi ikut andil untuk pembangunan lingkungan. Jadi si pemuda tuh harus ikut andil semua. Ya, jadi bisa ke lingkungan. Ini sampah ini kalau misalkan ya ada ide-ide pemuda sok sampaikan ke masternya. Cek pemuda teh ngarah kieu, ngarah palo, ngarah kumang silahkan sampaikan. Tapi itu bisa terlaksana oleh yaitu kumpul-kumpul pemuda. Misalkan minggu ini kita kumpul bahas apa? Orang bahas sampah di lingkungan cek pemuda teh. Rata-rata pemuda punya ide-ide yang nyeleneh. Ya, tapi silahkan tidak terbatas kalau pemikiran dibatasi mah cek Rocky Gerung teh mah bukan pemikirannya, maka pemikiran mah bebas we. Bebas, cuman kan nanti pelaksanaannya kita rembukan. Kalau untuk pelaksanaannya tidak bisa dilaksanakan memaksakan kehendak gitu, tidak bisa. Harus berdasarkan rembukan itu bisa dilaksanakan dan berhubungannya sama anggaran juga nanti kan seperti itu. Bang Wahyunya, tapi intinya pemberdayaan pemuda yang harus pertama karena RW kita
pertama memberdayakan lingkungan sampah ya. Jadi Kang Wahyu nanti kalau mau bahas pertama ya, mau bahas nanti di apa namanya di lingkungan pemuda ya RW orang teh geus memilah sampah di lingkungannya. Orang kumaha carana pemuda ikut serta ikut andil kumaha carana. Silahkan itu mah istilahnya di apa ide-ide dari teman-teman silahkan dirakum, di resume dan Tampung, ya. sebagainya ditampung silahkan. Nah tadi kan karena kalau untuk berbicara sampah bukan ke lingkungan ada juga namanya ke apa namanya ke ekonomi ya kalau udah bicara sampah meluas sekali Kang Wahyu. Di samping lingkungannya udah ekonominya tadi Kang Denny udah nyentil-nyentil gitu ya. Kalau pemuda udah masuk di sana sampah jadi rata-rata pemuda aya nama kan mung kotor baik sampah bersih sok mangga silakan sampah bersih tapi ikut serta ya ikut serta di sana pemuda gitu ikut serta di sana harus ikut serta pemuda mangga silahkan sampah bersih atau dan sebagainya atau dari segi pemikiran pemuda juga harus istilahnya kita masukkan ke pemikiran-pemikiran mereka bahwa kebersihan itu adalah sebagian daripada iman jadi mental mental micen sampah gitu mental lamun misalkan mengkotori lingkungan tuh jangan sampai pemuda orang tuh ulah sampai ya istilahnya mah sangeunana micen sampah ya, ya solokan ya misalkan ya Kang Wayu kan rumahna nember pisan ya sampah ulah nepi ka ketua Karang Taruna ngalungkeun sampah ka susukan bisi kapoto gitu nah, kan gitu ya misi gitu ya nah ini jadi harus kita harus istilahnya edukasi ke teman-teman pemuda bahwa RW udah punya program memilih sampah tapi masyarakat pemuda bikin sampah sangat anak lah sampai kayak gitu gitunya nah itu sebagai bentuk apa support juga dari pemuda seperti itu ke apa ke persampahan. Nah, terus kegiatan-kegiatan ya. Kalau kegiatan-kegiatan mah mangga, mangkana kalau saya waktu pertama apa? Bukan podcast waktu itu yang bukan pertama podcast waktu yang di rumah. Rumah kayu ya. Oh, yang di rumah kayu kan pemuda teh kudu boga 5 S gitu nah. 5 S gitu nya. Pemuda teh kudu nyantri, nyakola, budaya. Naon ingat keneh teu? Aya nu ari teh ada ieu nu nyieunna ge asa nu nyieunna ge. Cuman bahasanya gini kalau saya ini ya. Jadi pemuda di RW nah itu nanti saya akan share ke Kang Wahyu ya. Jadi bisa juga dibuat patokan apa istilahnya bukan patokan. Jadi dasar kegiatan bahwa pemuda di RW 2 teh kudu kitu. Nanti saya akan share dan jangan sungkan-sungkan misalkan di sini ada mungkin kalau saya mah Pak RW juga ketua Karang Taruna dulunya nya Pak RW mangga ke Kang Denny ke Kang Happy Dede ke adik ke saya gitu Kang itu kudu kumaha Karang Taruna mangga ke saya di share oh seperti ini mangga gitu ya intinya gitu pemuda di RW 02 lingkungan RW-nya sudah di kepengurusan RW-nya sudah kompak, sudah berkegiatan, ulah daek eleh gitu. Pemudana ulah eleh. Kudu leuwih rame gitu nya, kudu leuwih rame gitu pemudana gitu ya. Karena kalau udah apa yang tua dan yang muda bersatu mah genjleng dunia gitu. Nah, gitu ya. Malah itu ngelehkeun sok. Ya, nah terus apa tadi Kang Epi ke seksi pembangunan ya kalau pertama Kang Epi waktu itu ngomong kita tuh di RW 02 mang tahun-tahun can pernah boga kantor RW ya karek ya 4 bulan geus terlaksana Kang Epi nya alhamdulillah alamin terus oh ya can dilantik geus kantor RW tapi kan maksudnya kalau secara legalitasnya kita juga belum bisa melegalkan itu untuk selamanya. Kalau misalkan ganti RW bisa masih tetap di situ dan selamanya. Nah itu masih PR kan intinya. Jadi masih PR itu kumaha carana ngarah pergantian kepengurusan mau siapapun
itu hak milik pengurus atau hak milik warga RW 02. Gitu. Hmm. Alhamdulillah. Jadi saya tadi ngomong pembangunan yang direncanakan oleh Pak Epi, kantor kita RW 02 sudah ada dan didukung juga sama seksi prasarana, yaitu jadi organisasi RW kita bergerak dinamis, terus bergerak. Terus tadi ada seksi kepemudaan juga, saya rasa pemuda dan Karang Taruna harus saling support. Kang Nono ya sama Kang Wahyu. Nah, terus tapi saya sedikit sedikit Mangga. miris di masalah keuangan. Saya tadi mendengar ada minus Kang Wagi 12 juta. Kang Wagi tuh minus 12 juta tapi optimis. Hade eta mah bener. Itu yang Mah luar biasa. kepikiranku ilmu ekonomi gitu Sri Wahyuni ge aleh gitu. Tapi optimis minus 12 juta tapi optimis itu bisa beres dalam 1 tahun. Insya Allah, alhamdulillah kalau seperti itu mah. Nah, tapi kan ya mungkin saya masukannya ke kepengurusan RW yang sekarang. Jadi potensi-potensi di masyarakat, potensi-potensi di kita juga masih banyak yang bisa kita maksimalkan untuk yaitu mengisi minus dana itu. Ya, jadi untuk mengisi minus dana itu yaitu jadi potensi. Jadi kalau kita support potensi itu bisa disupport sama Karang Taruna dan bendahara juga harus memaksimalkan karena kalau berbicara optimis saja ya alhamdulillah kalau udah modalnya optimis tapi kan harus istilahnya Terukur ya. harus terukur jangan sampai 4 bulan minus kalau kita ini teori matematika 4 bulan minus 12 juta berarti 8 bulan kan minus 24 juta Kang Wagi. 1 tahun bisa minus 24 juta gitu. Kan ya kan itu matematisnya tapi kan kalau optimis bendahara namanya insya Allah kita support. Tapi kalau misalkan ya ini bisa juga podcast ini bisa evaluasi per caturulan gitu ya. Nanti kita lihat lagi nanti kita istilahnya kita lihat lagi Review lagi. Mudah-mudahan nanti pas kita review di 3 bulan ke depan kita plus 12 juta. Wah, kita support di sana kan artinya ya baginya. Ya, jadi ya itulah mungkin ya. Mungkin itulah ya. Jadi resume kepengurusan di lingkungan kita. Tapi kita sekali lagi saya berharap di podcast ini mudah-mudahan sampai ke pimpinan-pimpinan kita lingkungan RW 02 Kelurahan Margasuka Kecamatan Babakan Ciparai Kota Bandung sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memberdayaan masyarakat gitu ya. Jadi kita butuh support dari pemerintahan yang paling atas terutama di kelurahan, kecamatan, Kota Bandung, Wali Kota Bandung dan provinsi Jawa Barat. Mungkin seperti itu tadi ya. Jadi dari saya sementara ini sekian dulu. Terima kasih atas waktunya Kang Adi, Pak RW, terima kasih atas waktunya dan pengurus-pengurus yang lain, terima kasih atas waktunya memberikan saya berbicara mereview gitu ya. Ya, membicarakan saya mereview. Mudah-mudahan kegiatan kita terus positif, kegiatan kita terus diterima oleh masyarakat dan pengurus-pengurusnya disehatkan. Amin. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Donden. Nampaknya tidak jauh beda dengan yang diamati oleh Kang Denny tadi ya. Bahwasannya memang positif review daripada perwakilan tokoh masyarakat nih, Pak RW. Ini dari sekian obrolan di session akhir mungkin saya minta kesempatan juga kepada Pak RW untuk kasih pandangan. Kebetulan kita sekarang ngumpul, bagaimana Pak RW rasa atau kesannya Pak RW? Silakan. Baik, terima kasih semua sudah mengungkapkan isi hatinya dan support terhadap kepengurusan saya. Dari saya hanya sedikit saja, tidak muluk-muluk, perlihatkan kerja nyata, kompakanlah semoga silaturahmi kita semakin indah. Itu aja, itu luas artinya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya ucapkan kepada Pak Jamal, Pak Dede Sasmita, Pak Epi, Kang Denny, Pak Wahyu, terus Kang Wagi dan Mbak Alo.
terus Kang Doden tentunya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Yang, thank you Yang. Mantap. Dan sampai jumpa. Ini mudah-mudahan jadi obrolan yang menarik buat kita semua. Assalamualaikum. Bye-bye.